Engkau akan berbicara kepada kami. Engkau akan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Dalam kesesakan, dalam apapun juga, kami tahu Kau akan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih buat apa yang sudah Kau sediakan buat kami pada malam ini Tuhan. Buka hati kami. Beri roh pengertian buat kami. Beri daya tangkap untuk kami bisa mengerti dan mendalami akan Engkau Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang militan. Dan tidak gampang kecewa dengan Engkau. Kami sangat rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat survive dalam menghadapi apapun juga. Dan tidak pernah mengeluh serta menyalahkan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Dan silakan duduk saudara. Pada hari ini kita itu bicara tentang survive ya saudara. Survive itu dalam bahasa Indonesianya hampir bisa dikatakan sebagai bertahan hidup ya. Pada saat saya sedang mempersiapkan akan firman Tuhan pada sore hari ini, saya bergumul beberapa hari. Saya bilang, Tuhan, Engkau sebenarnya menghendaki apa sih? Dan sebenarnya apa yang Engkau mau untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Lalu saya cuma mendengar suatu firman, suatu suara yang mengatakan survive. Saya mulai berpikir, wah ini pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita hari-hari di hadapan kita. Tuhan mengatakan begini, tahun 2025 kita semua itu harus bisa menang. Ya, harus bisa bertahan hidup. Harus bisa survive dikatakan. Tidak kalah di jalan dan terpotong destininya. Nah, setelah itu saya mulai diingatkan oleh apa yang Tuhan katakan beberapa waktu yang lalu. Waktu itu bulan yang lalu Tuhan sudah bicara tentang on possession. Ingat ya, bahwa Tuhan katakan kamu itu harus ada di dalam posisi yang benar ya. Kamu itu harus bisa setiap kali punya frekuensi yang sama dengan Tuhan ya. Sehingga apa yang Tuhan mau kita tahu dan kita bisa melakukannya. Dan satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya kali ini, kalau saudara sudah ada di dalam posisi yang benar, di on position, itu bukan berarti lalu saudara tidak mengalami sesuatu ya. Pasti mengalami sesuatu, gangguan pasti ada. Oleh karena itu hari ini Tuhan berbicara, ayo katakan, harus bisa bertahan, harus survive, harus menang dalam menghadapi tahun 2025 ini. Nah, saudara, gimana ya caranya supaya kita bisa survive? Hari ini Tuhan memberikan banyak hal untuk kita akan belajar. Ini loh caranya kamu bisa survive ya. Jalan pikiran kita harus berubah. Nah, untuk hal ini kita akan melihat satu klip ya, yang tidak terlalu panjang. Kita akan bisa tahu apa sih artinya yang dinamakan harus survive itu. Tunggu sebentar. Nah, saudara, ini klip itu menggambarkan sesuatu di mana kita tahu bahwa gunung yang tertinggi di dunia itu adalah yang dinamakan Mount Everest ya. Nah, gunung ini adalah gunung yang tertinggi. Semua orang ingin untuk dapat
menaklukkan sesuatu hal yang tertinggi di dalam dunia ini. Ya. Jadi untuk itu tidak semudah kata-kata, karena Mount Everest itu adalah suatu gunung yang tinggi dan bersalju, bukan hal yang biasa, saudara. Kalau saudara belum pernah, misalnya belum Tuhan izinkan untuk melihat akan salju yang luar biasa, saudara itu bisa ke suatu yang namanya cooler ya, suatu kamar yang pendingin yang sangat dingin sekali, dan saudara di situ kurang lebih 1 jam aja, saudara bisa rasakan kayak apa. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya Tuhan bawa pergi ke Belanda, dan kita itu pergi ke suatu gunung yang tertinggi di Belanda yang namanya Jungfrau ya. Itu di Swiss ya, di Swiss. Nah, pada saat kita ke sana, saudara, itu tuh enak, nggak pakai daki-daki, langsung kita itu naik gondola. Nah, ya jadi kita lihat aja, oh, kita sudah tempat yang tertinggi, tapi kita nggak capek karena kita naik gondola. Habis naik gondola sampai satu tempat, kita naik lift lagi. Nah, begitu sampai di tempat itu, begitu pintu dibuka, itu sudah kita dapat dikatakan hampir sampai di puncak, tapi belum. Saya rasakan belum, karena begitu saya keluar dari tempat itu masih di atasnya masih ada gunung lagi gitu. Walaupun tidak terlalu tinggi, kelihatan. Itu saja saudara, dinginnya luar biasa. Sampai saya bilang, wis di sini aja, nggak kuat. Tetapi tidak sekedar di situ, itu yang kita nggak capek. Tetapi kalau orang yang namanya naik ke puncak gunung dan mau menaklukkan gunung itu harus survive, harus berani bertahan dalam mencapai dan menaklukkan akan gunung es itu. Saudara kalau hanya melihat, saudara melihat, oh kayak begitu, coba saudara ngalami. Ya. Itu badai salju adalah kita akan menjalani sesuatu, mati atau hidup. Aku bisa balik atau tidak. Saudara, ini gambaran dalam kehidupan saudara dan saya untuk menghadapi tahun 2025. Ya. Masih 10 bulan lagi saudara ya. Kita ini sedang masuk di dalam bulan yang ketiga. Ini masih 10 bulan ke belakang. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tadi hari ini tiba-tiba kita mendengar Bekasi banjir saudara. Saya WA sama Ibu Iin, gimana keadaan di sana? Ya banjirnya cukup banyak anak-anak Manem yang kena, dia bilang. Tapi di rumah kami, puji Tuhan, belum sampai masuk, tapi sudah sampai hampir masuk. Cuman karena rumahnya Ibu Indra tak tinggi, jadi belum sampai masuk ke dalam rumah. Dia bilang. Saya bilang, mobilnya jadi bagaimana? Karena beberapa tahun yang lalu, waktu Ibu In sedang berangkat pergi, kita ada pertemuan keluarga, itu mobilnya semua dibaptis, saudara, semuanya tenggelam ya. Tapi dia bilang, anugerah Tuhan, karena setiap anak-anak hamba-hamba Tuhan ini kalau bangun kan sekitar jam 4, setengah 5 itu sudah bangun. Begitu melihat sudah ada berita, sudah ada suara-suara banjir, langsung diselamatkan itu mobil, langsung keluar dari rumah, nggak tahu ditaruh di mana, pokoknya selamat, dia bilang gitu. Cuman dia tidak bisa keluar dari rumah karena cukup banjirnya, cukup di depannya Ibu ini aja sudah segini, sepinggangnya. Nah, kita tahu, kita tidak bakal tahu apa yang bakal terjadi, saudara. Oleh karena itu hari ini Tuhan itu mengatakan kamu harus bisa survive dalam menghadapi apa yang bakal terjadi di hadapan kita. Karena kita tidak tahu 10 bulan ke depan ini tetap ada apa kita tidak tahu. Tapi satu perkara kita tahu, Immanuel, Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Percaya Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Sampai
pujian pertama kali dikatakan sampai kita masa tua kita, Tuhan memeliharakan saudara dan saya. Amin. Nah, ya sekarang kita akan sampai kepada yang dinamakan supaya kita itu dapat survive. Ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Sebelumnya kita belajar dari apa yang dialami oleh Ishak. Saudara tahu bahwa Ishak itu adalah anaknya Abraham. Ishak itu anaknya Abraham. Bapak orang percaya. Dia dididik sedemikian rupa. Dan Ishak itu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kenapa? Saat dia belum, ya masih dapat dikatakan masih bujangan, belum menikah ya. Saat dia diajak oleh ayahnya untuk dipersembahkan, dia nurut aja, terserah aku. Lalu pada saat yang sangat-sangat kritis ya, tiba-tiba ada malaikat Tuhan megang tangannya papanya. Dia tahu, dia jelas dia tahu bahwa Allahnya papanya itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia diselamatkan, dia tahu. Dan saat itu dia tahu persis, tiba-tiba ada domba yang tersesat dan diambil dan dijadikan gantinya dia untuk dipersembahkan. Dia tahu dan dia mengalami. Nah, sehingga dia mempunyai kehidupan yang sangat-sangat dekat dan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi pada waktu yang sangat-sangat mendesak, dia begitu selesai daripada semua pengalaman yang dia alami, dia menikah dan dia juga mengalami apa yang dinamakan masa kelaparan. Ya, sebelumnya itu kita akan baca di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Ya. Kejadian 26 ayat yang 1 dikatakan gini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Saudara, dikatakan timbul kelaparan. Ya, timbul kelaparan. Apa sih arti kelaparan? Kelaparan sama dengan kekurangan. Setiap manusia saat ini, setiap kita anak-anak Tuhan maupun bukan, itu pernah merasakan yang namanya kekurangan. Ya. Kelaparan itu sama dengan kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan uang. Ya. Lalu kekurangan apa? Kita lihat di sini. Kekurangan mengalami kekalahan dalam usaha dan sebagainya. Ya. Penderitaan ini juga termasuk kelaparan ya. Lalu kemiskinan, kekurangan dalam segala sesuatu, kita mengalami problem-problem dalam keluarga kita masing-masing. Itu sama dengan kelaparan ya. Tapi satu perkara yang Tuhan inginkan, kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 24 ayat yang ke-13 ya. Matius 24 ayat yang ke-13. Tidak usah takut dalam menghadapi masa depan. Kita harus berpegang kepada firman ya. Saudara, apapun yang terjadi, pegang firman. Yang penting saudara harus pegang firman. Hari ini Tuhan katakan, Matius 24 ayat ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yuk sama-sama kita katakan bersama-sama. Alamatnya dibaca dulu, Matius 24 ayat 13. 2, 3. Matius. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Persyaratannya apa? Bertahan sampai kepada bertahan sampai kepada kesudahannya. Seperti pendaki gunung tadi. Dia bertahan sampai kepada puncak. Itulah yang dapat dikatakan
dia akan selamat. Ya. Nah, untuk mencapai itu perjuangannya tidak sedikit. Kalau saudara lihat daripada klip tadi, rasanya sudah nggak punya tenaga. Ya. Tetapi apa yang membuat dia itu bisa sampai ke puncak? Semangat yang baru. Ya. Percaya aku pasti bisa. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya yang Tuhan inginkan untuk bertahan adalah gini. Percaya Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel buat kita. Ya. Jadi yang dikatakan di sini, tetapi engkau harus bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, memang ayat ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Apapun yang terjadi tetap percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi hari ini ayat ini berbicara adalah bertahan sampai kita bisa mencapai puncak yang Tuhan inginkan. Sampai puncak destiny kita. Maka kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Nah, Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, banyak masalah yang kita akan hadapi. Berbahagia katanya orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Coba kita perhatikan ya. Ada perkataan-perkataan yang kita akan belajar di sini adalah yang pertama, barang siapa yang mengasihi dia. Saya percaya saudara dan saya semua mengasihi dia. Ya. Akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Tetapi persyaratannya adalah tahan uji. Tahan uji itu adalah survive. Siap menang dalam menghadapi hidup. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang tadi dikatakan. Ishak pernah berpengalaman dengan Tuhan. Dikatakan masa kelaparan ini bukan masa-masa cuma pertama kali, kedua kali. Ini yang namanya Ishak sudah berkali-kali ngalami pada saat dia ikut sama papahnya. Tetapi sekarang ini papahnya sudah meninggal, Abraham sudah meninggal. Dia sekarang mengalami dan dia harus survive dalam menghadapi itu. Nah, lalu dikatakan di sini dia ini tinggalnya di Hebron. Ishak dan keluarganya ini tinggal di Hebron. Karena dia tahu ada kelaparan, dia harus pindah. Lalu dikatakan dia pindah ke Gerar. Saudara, Gerar ini adalah daerahnya orang Filistin, ya. Bayangkan ke daerah orang Filistin dekat sekali dengan Hebron. Jadi Ishak ini untuk pertama kali pergi ke Gerar, karena di sana tetap ada kekeringan, tapi tidak separah yang ada di Israel. Saudara, kalau saudara sekarang berpikir ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian, Hebron adalah tempat yang sangat subur dan sebagainya. Tanah yang dijanjikan Tuhan, sudah tinggal di sana. Kenapa Tuhan izinkan selalu ada kelaparan? Saudara harus tahu, ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Immanuel tetap ada. Abraham tetap dipeliharakan Tuhan, sekalipun dalam masa-masa seperti itu. Ya. Saudara anak Tuhan, saudara mendapatkan banyak janji Tuhan di tempat ini. Ya. Apakah saudara tidak mengalami kesukaran? Tetap kesukaran saudara dan saya akan alami. Tapi saudara adalah orang yang berbeda. Amin. Orang yang berbeda. Kita harus tahu. Jalan pikiran kita harus tahu. Kita orang yang berbeda. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa Ishak pergi ke Gerar. Apa arti Gerar? Gerar itu adalah tempat sementara.
batu loncatan. Saudara, Gerar itu adalah tempat sementara. Arti daripada Gerar adalah tempat sementara. Jadi Ishak itu mau tidak mau dia pergi ke sana hanya untuk sementara. Mungkin suatu saat saudara itu diizinkan Tuhan untuk harus pergi ke suatu tempat hanya untuk sementara. Tetap tanah perjanjian adalah di Kanaan. Ya. Jadi dia itu dia akhirnya pergi ke Gerar. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya dikatakan jangan pergi ke Mesir, dikatakan dia dapat firman Tuhan. Ya. Pada saat dia dapat firman Tuhan, Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Kalau ada firman Tuhan mengatakan jangan pergi ke Mesir, kelihatannya kira-kiranya Ishak ini kepengen ke Mesir apa tidak? Dia kepengen ke Mesir. Karena Mesir itu saat itu penuh dengan kelimpahan. Gak ada kelaparan. Mesir adalah suatu daerah yang benar-benar dikatakan diberkati. Hidup enak, tanahnya subur, itu yang namanya Mesir. Pada saat Ishak ini dia ada di Gerar, dia kepengen ke sana, gitu. Dia sudah pindah dari yang namanya tanah Kanaan, dia sudah ke Gerar. Sudah cukup enak sebetulnya. Tapi hatinya kepengen ke Mesir. Karena apa? Di sana jauh lebih enak menurut jalan pikiran dia. Menurut jalan pikiran dia, kalau aku ke Mesir itu saya jauh lebih enak. Sebab apa? Dia punya harta kekayaan yang cukup banyak. Perkara uang tidak masalah buat dia untuk dia pindah ke sana. Gak masalah lah. Orang dulu, zaman dulu juga, ya. Mesir itu daerah yang luar biasa. Jadi akhirnya dia ada kerinduan untuk ke Mesir. Tapi coba bayangkan, kenapa ya dari dulu mula. Ini zamannya Ishak, itu zaman belum masa perbudakan. Ya. Zaman itu belum masa perbudakan. Tetapi Tuhan sudah sering mengatakan jangan ke Mesir. Kita lihat ayat ini, ayat yang selanjutnya dikatakan. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Ishak, serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Negeri mana yang dikatakan? Gerar. Tuhan yang ngomong kamu sudah tinggal di sini saja. Jangan ke Mesir. Kalau ada firman seperti itu dalam hati daripada Ishak, kepengen ke sana. Di sana jauh lebih enak. Jalan pikiranku, kalau menurut aku ini jauh lebih baik daripada di sini. Sama saja, aku harus keluar dari Kanaan. Daripada ke Gerar, sudah ada ke Mesir, uang aku ada, semua biaya aku bisa. Di sana jauh lebih enak daripada di sini. Saudara, lihat, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak berani melakukan segala sesuatu tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya dalam menghadapi apapun, ya, jangan mengambil keputusan terlalu tergesa-gesa. Ya. Jangan memikirkan segala sesuatu mengatakan itu lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik. Duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, engkau mau apa dalam aku menghadapi kelaparan ini? Ya. Semua menghadapi akan masalah. Masalah saudara satu dengan yang lain berbeda. Tapi di dalam menghadapi apapun datang kepada Tuhan. Belajar seperti Ishak. Untuk terus bertanya-tanya ini bagaimana. Tapi saat dia mendapatkan firman, tetap tinggal di sini. Jangan pergi ke Mesir. Dari awal Tuhan itu sudah katakan jangan ke sana. Apa sih sebenarnya artinya Mesir? Kenapa sih seolah-olah Tuhan itu gak gitu suka dengan Mesir? Sedangkan Tuhan itu pernah setelah
perjalanannya selanjutnya, karena kita kan sudah tahu firman ya. Dikatakan akhirnya juga Yusuf kok disuruh ke Mesir gitu. Tapi ujung-ujungnya dia harus keluar dari Mesir. Karena Mesir itu adalah penyembahan berhalanya sangat kuat. Mereka itu sangat-sangat tidak mau gantung sama Tuhan. Jalan pikiran mereka itu mengatakan begini. Orang tuh harus begini. Kita punya semuanya. Kita negara yang kaya. Kurang mengandalkan Tuhan. Itu Mesir. Jalan pikiran dunia itu Mesir. Ya. Oleh karena itu dikatakan jangan pergi ke Mesir. Supaya jangan terkontaminasi. Saudara, dalam menghadapi masa-masa yang sekarang, bagaimana kita bisa survive dalam hidup? Tuhan katakan, jalan pikiranmu harus jalan pikiran yang dari Tuhan. Karena Mesir adalah lambang perbudakan, lambang kehidupan yang lama. Dan Tuhan katakan itu zaman kamu masih lalu. Dalam menghadapi masa-masa tahun 2025 ini, Tuhan sangat merindukan jangan berpikir seperti pikiran kamu yang lama. Jangan berpikir kepada pikiranmu yang lama. Itu pikiran yang sudah lama, jangan dipikirkan lagi. Yang kamu pikirkan adalah apa yang Tuhan mau di hadapan kita. Ya. Oleh karena itu, Tuhan sangat merindukan untuk dalam menghadapi tahun 2025, jangan berpikir seperti pikiran kamu yang lama. Terus yang lain dikatakan, ayat selanjutnya dikatakan, maka Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lalu dikatakan, lalu Ishak tinggal di Gerar. Nurut Tuhan kan? Ya, saya ingin saudara mendalami akan hal ini. Ishak pengen ke Mesir, di sana jauh lebih enak. Tapi Tuhan ngomong, kamu tinggal di sini aja di Gerar. Ya, sebagai orang asing dikatakan. Ya, kamu tinggal di sini sebagai orang asing. Oke, akhirnya dia nurut. Sekarang dia di Gerar. Biasanya kan begini, Tuhan kalau engkau menginginkan aku seperti ini, otomatis kan engkau akan memeliharakan aku. Engkau akan menolong aku. Coba bayangkan, Ishak ini di Gerar menghadapi masalah enggak? Tetap menghadapi badai. Ya. Tetap dia menghadapi badai. Ya. Yang pertama, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan, dia ketakutan karena istrinya kan cantik. Saudara tahu kan ceritanya? Lalu Abimelekh mengatakan, aku mau ambil dia sebagai istriku. Karena dia bohong juga seperti papahnya. Ya. Dikatakan ini saudaraku. Ya memang saudaranya. Tapi kan dia istrinya. Ya. Diganggu keluarganya. Lalu yang kedua dia katakan dia diusir. Sudahlah kamu gak usah di sini. Kamu kok orang kok seperti diberkati aja. Loh, orang diberkati kok gak disukai sama yang lain. Bukankah seringkali kita juga dalam rumah tangga kita, Tuhan aku tahu Tuhan ini jodoh yang daripadaku, aku tahu Tuhan Engkau akan menolong saya. Tapi dalam rumah tangga masih ada banyak yang hal-hal yang ketidakcocokan. Jadi badai itu tetap ada. Lalu dikatakan di sini diusir. Artinya apa diusir? Tidak disukai sama yang lain. Dalam pergaulan anak-anak seringkali, aku ini sudah nurut Tuhan kok kayak gini. Gitu. Seringkali banyak mengalami anak muda, orang tua, orang semua pedagang. Saya usaha ini ada yang nyaingin, ada usaha ini ada yang nyaingin, betul kan? Ya. Tapi nggak usah kuat takut. Badai tetap ada, tapi satu hal kamu harus tahu. Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Amin. Nah,
Lalu dikatakan lagi ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa pada kami. Jadi pergilah Ishak dan di situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Saudara tahu enggak? Gerar ini satu kota yang cukup gede. Ya. Dia diusir dari tempat yang sudah nyaman. Dan dia sampai tinggal di lembah. Kenapa di lembah itu artinya di tempat yang lebih tidak enak. Ya. Dulu di atas, harus turun ke bawah. Seringkali Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami harus sampai di lembah. Lembah bicara tentang perkara-perkara yang tidak enak yang kita alami. Tidak apa-apa. Ya. Sekalipun kita ada dalam rencana Tuhan. Ishak ada dalam rencana Tuhan. Dikatakan kamu harus tempat tinggal di sini. Jangan ke Mesir. Nurut. Tapi tetap mengalami masalah. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan. Apapun yang setahun ini kalian hadapi, jangan kecewa sama Tuhan. Kok begini ya, ikut Tuhan kok begini ya. Jangan sekali-kali. Percaya inilah yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Bukan sampai di situ. Lalu pada saat dia di lembah, lalu apa yang terjadi? Ayat 18 dikatakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Saudara tahu, pada masa Abraham tinggal di daerah-daerah Gerar. Karena dia dulu pernah tinggal dan urusannya sama Abimelekh juga. Abraham itu gali sumur. Ya. Dan dikatakan sumur-sumur yang digali oleh Abraham itu ditutup oleh orang Filistin. Orang-orang Gerar ditutup. Ya nggak tahu kenapa. Ya. Apakah pada saat itu air itu sudah menjadi kering. Sumur itu jadi kering sampai tidak dapat dipakai lagi. Akhirnya ditimbun dan ditutup. Dikatakan di sini begini. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkanlah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, kita bisa baca dalam Kejadian 21 ayat 25 tapi kita enggak usah baca. Ya. Saudara, kita tahu banyak masalah yang dihadapi. Gali sumur ini ditutup, digali lagi, ditutup lagi, digali lagi, direbut lagi sama orang-orang Gerar. Mata ini sumurnya saya, sampai berkali-kali, saudara. Tapi satu perkara saudara harus tahu, gali sumur ini direbut, gali sumur ini lagi direbut, gali sumur lagi direbut, tapi tetap dia tidak mengeluh. Apapun yang saudara saat ini alami, ya, jangan mengeluh. Percaya penuh Tuhan akan beserta dengan kita. Amin. Hari ini sebelum saya teruskan, saya ingin mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Sebagaimana di dalam setiap musim hidupnya Ishak, Tuhan selalu beserta. Yuk kita akan nyanyikan apapun yang saat ini saudara alami. Mari bangkit berdiri saudara. Saya ingin saudara menyanyikan lagu ini dengan iman dan katakan, Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Supaya sepanjang tahun 2025 kita mengalami apa? Mengalami sakit penyakit, mengalami
banyak kegagalan dalam kehidupan, banyak mengalami kesukaran di dalam kehidupan, ingat firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita dalam setiap musim hidup kita, seperti yang dialami oleh Ishak. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sedih. Percaya saudara, dimanapun saudara berada, sekalipun Ishak di lembah, sekalipun engkau ada di lembah saat ini, jiwamu akan dikuatkan. Hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yang pertama lagi kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sedih. ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Ya Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. apapun yang saat ini kau alami, Perkenanmu ya Bapa selalu akan menyertai dalam hidup kalian. teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. anugerah-Mu besar melimpah dalam hidupku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Silakan duduk saudara. Dalam menghadapi apapun percaya, banyak hal yang kita alami, tapi percaya bahwa anugerahnya sangat besar, penyertaannya sangat sempurna dalam hidup saudara dan saya. Ya.
Kalau saya mengingat akan apa yang saya sudah sering kali saksikan, bagaimana kalau andai kata saya tidak mau mengikut akan apa yang Tuhan inginkan untuk saya harus pindah ke kota ini, mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat sekarang kalau misalnya saya nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Saudara, saya hidup itu sudah enak banget pada saat di Bandung, ya. Teman banyak, persekutuan ada, dan saya sudah cukup mempunyai banyak sekali koneksi-koneksi lah untuk bisa hidup yang baik di Bandung, ya. Keadaan udara juga sangat menunjang semuanya. Dan pada saat Tuhan menginginkan saya untuk pindah ke Cirebon, itu seperti bumi dan langit, ya. Dikatakan di sini saya tidak punya teman, di sini kotanya panas, di sini saya tidak punya pekerjaan, di sini tidak ada persekutuan, ya. Saudara, jangan mengira begitu saya sampai di sini itu hidupnya enak. Sangat-sangat tidak enak. Saya masuk dalam satu komunitas gereja di sana juga tidak bisa menerima saya. Gak punya teman, saudara. Saya sangat dapat dikatakan dijauhi sama mereka semua. Dikatakan ini orang pendatang baru ini kelihatannya seperti dukun Kristen, katanya gitu, ya. Jangan deket-deket, itu apa yang dia dapat itu salah, itu bukan dari Tuhan, ya. Jadi saya itu banyak dijauhi dari semuanya, ya. Sudah begitu saya tidak punya teman di sini, tidak ada komunitas yang benar, sehingga sayanya belum bekerja, tapi saya tuh merasakan bertahan, ya, survive dalam kehidupan saya pada saat awal pertama kali di kota ini. Saya betul-betul survive. Saya jalani semuanya dengan semua apa yang saya dengar dari kanan dan kiri. Perkara-perkara bukan itu saja. Saya juga merasakan pada saat saya mau buka kantor, gak punya duit, saudara. Untuk sewa kantor saja saya tidak punya uang. Untuk sewa, untuk membuat satu kantor notaris, nggak punya uang sama sekali. Apalagi saya mikir untuk satu ruangan saja saya tidak punya uang, saudara. Jadi dapat dikatakan dipepet dengan segala-galanya. Tapi karena saya tahu Tuhan, Engkau menyuruhkan saya ke sini. Saya percaya Engkau punya rencana. Saya belajar untuk benar-benar survive dalam menghadapi apapun juga. Itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, saudara. Sampai akhirnya Tuhan buat jalan, dan akhirnya saya bisa ketemu dengan seorang notaris yang tua, dan akhirnya saya bisa kerja di dia. Untuk pertama kali saya itu sudah jadi notaris, saudara. Saya tuh cuma digaji 40.000 loh sebulan, ya. Nggak cukup buat apa-apa, ya. Sarjana, tapi saya cuma digaji 40.000 sebulan. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Apapun yang digaji oleh notaris yang lama itu saya terima dengan pengucapan syukur. Saya bilang, Tuhan, ini adalah buah sulung dalam hidup saya. Saya bilang, saya belum pernah kerja dan sekarang saya bekerja. Saya dapat uang 40.000, Tuhan. Saya mau serahkan dalam tangan. Ini buah sulung dalam hidup saya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Di dalam kekurangan, ya, belajar untuk tetap menyerahkan bagian yang milik Tuhan. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya terus kerja dan kerja. Dan pada awal pertama kali sesudah saya jadi notaris, menggantikan kedudukan dari notaris yang tua itu, saya mulai mendapatkan pendapatan uang pertama. Jadi 1 bulan uangnya, saya bilang, wah, jadi notaris itu kok enak. Tapi saya tidak pernah bersungut-sungut dan katakan, aduh Bapak notaris yang lama itu kok pelit banget ya, duit segini banyaknya setiap bulan saya cuma dikasih uang 40.000, seolah-olah kurang menghargai.
sama sekali saya tidak punya pemikiran seperti itu. Saya bersyukur ada orang yang mau gaji saya. Ya. Belajar saudara, terima apa saja yang Tuhan sedang kerjakan. Masa-masa kesukaran, masa-masa kesukaran. Sekalipun saya tidak mengatakan, Tuhan Engkau menyuruh saya ke sini, tapi saya di sini kok jadi menderita. Jangan sekali-kali komplain sama Tuhan. Ya. Terus bersyukur. Pada saat pertama kali saya mendapatkan income dari klien-klien, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Saya itu nggak cari-cari klien-kliennya itu pada datang semua ke sini karena dia dulunya langganan daripada notaris yang lama. Ya. Dan saya lihat duitnya kok banyak sekali. Saya katakan Tuhan, tetap aku mau menyerahkan. Hasil pertama buah sulung aku kau berkati. Saudara, apa yang saya lakukan? Seluruh hasil buah sulung, hasil pertama daripada penghasilan saya katakan Tuhan aku persembahkan kepadamu. Tidak sesen pun saya ambil. Pada saat itu suami saya mengatakan, dapat uangnya berapa? Ternyata jadi notaris itu duitnya banyak loh Pak. Saya bilang, nih duitnya dapat segini. Tapi saya bilang, ini buah sulung. Ya. Ini bukan milik kita. Kita serahkan semua ke Tuhan. Dan suami saya mengatakan, ya saya setuju dengan apa yang kamu mau. Saudara, saya merasakan Tuhan gak pernah mau berhutang. Tuhan berkati terus menerus, bertambah-tambah. Beri yang terbaik buat Tuhan, menabur pada masa kesukaran. Karena pada saat masa kesukaran kau mau menabur, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan memberkati terus menerus sampai sekarang. Ya. Saya itu tinggal di sini mulai dari tahun 74, sekarang sudah tahun 2025, sudah hampir berapa puluh tahun saya tinggal di kota ini. Dan saya mau saksikan dalam hidup saya kepada saudara, dia gak pernah meninggalkan. Dia adalah Allah Immanuel. Dan Tuhan terus memberkati dan memberkati. Tuhan kasih pelayanan, Tuhan kasih segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Saya bilang, Tuhan Engkau begitu amat luar biasa. Ya. Tuhan membawa saya ke seluruh, kok dapat dikatakan ke seluruh benua. Ya. Di Asia saya pernah pergi, Eropa saya pernah pergi, Amerika saya pernah pergi, ya. Australia saya pernah pergi, Afrika saya sudah pernah pergi. Nanti bakalnya Tuhan bawa lagi ke Afrika. Saudara, belajar ya, memberikan yang terbaik, bertahan terus pada masa-masa kesukaran. Jangan ngomel, jangan merasakan ini dari Tuhan kok seperti ini. Jangan sekali-kali ya. Jangan sekali-kali merasakan ini dari Tuhan, tapi kok aku ngalami seperti ini. Jangan punya prinsip pikiran seperti orang Mesir. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percaya saja Tuhan akan menolong. Seperti apa yang dialami oleh yang dinamakan Ishak. Dikatakan sumur-sumur yang ditutup digali lagi. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, apa arti sumur itu? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Sumur itu adalah penyediaan Tuhan. Ya. Tuhan itu sudah menyediakan. Ya. Arti sumur adalah penyediaan. Jadi saudara, Tuhan katakan ya, aku datang untuk memberikan engkau hidup berkelimpahan. Ya. Sudah disediakan. Ya. Sudah disediakan. Dan sumur yang digali yang dari Abraham itu digali oleh Abraham, dibuat membual-bual ya. Lalu ditutup lagi berkat-berkat yang saudara dan saya, penyediaan Tuhan yang diambil oleh kuasa kegelapan. Hari ini mari kita
gali kembali. Ayo kita gali kembali. Itu adalah Tuhan menyediakan buat saudara dan saya pada masa-masa kesukaran. Ya. Ishak dalam masa kesukaran. Ya. Tapi dia, aku ingat ada penyediaan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan untuk ayah saya. Ya. Jadi berbicara tentang penyediaan Tuhan. Yang kedua tentang perjanjian. Sumur itu adalah bicara tentang perjanjian. Perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Dan Ishak adalah ahli waris yang berhak untuk menggali kembali. Saudara harus percaya. Berkat yang saudara, semua janji-janji Tuhan yang saudara dan saya dapatkan sepanjang hidup saudara. Apa yang sudah dijanjikan ternyata enggak nyampe, sampai dengan saat ini tidak nyampe. Kenapa? Disabet sama orang Filistin. Artinya diambil lagi sama kuasa gelap, dijegal lagi sama kuasa gelap. Berkatnya tertunda. Itu sama dengan sumur perjanjian saudara. Sumur yang dinamakan penyediaan yang Tuhan berikan, itu diambil sama kuasa kegelapan. Hari ini siap untuk menggali lagi? Ayo kita gali kembali. Karena itu juga bicara, sumur itu bicara tentang pewahyuan. Ya. Semua janji Tuhan atas Abraham yang akhirnya tidak sampai kepada Ishak digali kembali. Merupakan suatu pewahyuan. Mungkin saudara dulu ngomong gini, aku dulu kok bisa merasakan kalau saya berdoa dapat jawaban. Saya seringkali mendapatkan mimpi. Loh, sekarang kok sudah gak bisa lagi ya? Itu berarti disabot oleh orang Filistin. Disabot oleh kuasa kegelapan. Hari ini ayo kita gali kembali. Kita gali kembali akan segala pewahyuan yang pernah didapat kita pada waktu itu. Yang lain apa itu sumur? Warisan. Saudara yang merasakan saya ini harusnya, karena saya anak, saya harusnya mendapatkan warisan. Ini bukan masalah perkara jasmani saja, masalah rohani. Saudara, saya mau sampaikan ya. Pada saat itu Tuhan tuh menyuruhkan saya pergi ke Jepara. Ya, saya ke Jepara, lalu Tuhan ngomong, kamu ya ke Jepara, rumahnya papa kamu kan sudah dijual. Masih banyak warisan papa kamu yang belum kamu diambil. Oh Tuhan. Saya bilang, yang mana ya? Ya apakah saya mesti beli rumah itu kembali? Pikir saya secara manusia, apakah rumah itu tak beli kembali tak Tuhan? Sebagai warisan? Bukan. Kamu ambil sesuatu secara profetik. Apa ya? Lalu saya begitu masuk, saya kan bilang kepada yang punya, saya pengen nostalgia lah, pengen ke rumahnya papa saya. Oh ya kan, ya Cik, nggak apa-apa. Datang aja. Saya datang. Apa yang bisa saya ambil ya dari rumah ini ya? Gitu. Semua udah dibeli, masa saya mau ambil apanya gitu. Lalu tiba-tiba saya itu, ini ada pohon mangga. Pohon mangga sejak saya kecil. Itu sampai sekarang pohon mangga itu masih berbuah. Saya bilang, Tuhan, saya mau ambil buah ini. Dengan saya nggak ngomong sama orang yang ngomong gini, saya mau ambil kekayaan warisan dari papa, kan nggak enak, itu sudah dibeli. Saya bilang gini, saya boleh nggak sih untuk minta mangga gitu. Oh boleh Cik, katanya gitu. Nanti tak kasih 1 karung, tapi bukan mangga ini, katanya gitu. Aku punya pohon mangga yang lain. Aku ndak mau, saya bilang. Aku mau pohon ini. Untung dia nggak ngerti maksud saya. Ya. Oh, tadi pengen mangga ini, iya. Nggak apa-apa, 1 aja nggak masalah. Terus akhirnya dia, oke nanti diambilin.
Dan pas berbuah saudara, saya ambil. Lalu Tuhan ngomong, di belakang tuh ada sumur. Kamu masih ingat sumur? Kamu gali sumurnya papa kamu lagi. Ya Tuhan. Saya akhirnya ke belakang. Saya bilang, di sini tuh ada sumur. Saya bilang, saya kan tahu namanya juga, saya tinggal. Di sini, oh ya Ci, tapi sumurnya tak tutup. Saya bilang, ternyata betul loh. Sumurnya udah ditutup, diplester semuanya, sudah jadi lantai. Tapi ada sumurnya. Kamu sumur ini kamu tutup atau masih ada sesuatu? Enggak Ci, tak tutup. Oh ya. Boleh enggak aku mau doa di sini? Saya bilang. Oh boleh aja. Saya doa, saya bilang, Tuhan, sumur yang ditutup tak buka kembali. Ya. Biar sumur ini membual-bual. Sumur bicara tentang warisan, perjanjianmu dengan ayah saya. Dalam nama Tuhan Yesus terus tak doain. Dan teman-teman yang ikut dia merasakan hadirat Tuhan luar biasa saat itu. Saya ambil, saya bilang ini saya ahli warisnya. Saya ambil. Selesai semuanya ngobrol-ngobrol pulang saya. Malamnya saya berdoa, Tuhan apalagi cukup. Sumur Abraham harus digali kembali. Dan papa saya namanya Tanjung Brahim, saudara. Jadi saya bilang, saya ahli warisnya. Saya berhak untuk membuka kembali sumur yang ditutup. Dan saya pulang dengan membawa mangga yang berbuah setiap tahun. Saya bilang, Tuhan saya ambil ini. Dan saya percaya ini akan diberkati. Karena ini warisan. Ini pewahyuan, ini perjanjian, ini adalah sesuatu hal yang dinamakan berkat yang harus kita kembalikan. Harus kembali kepada kami semuanya. Saat ini saya ajak saudara, bagaimana cara kita menggali. Itu praktek yang saya lakukan pada saat saya ada di Jepara. Dan saya rasakan saudara, sejak saat itu saya itu merasakan banyak pintu yang terbuka dalam hidup saya. Apa yang orang tua saya belum dapat nikmati, saya nikmati. Percaya saudara bahwa harus digali sumur-sumur yang sudah ditutup. Saya tidak tahu apa yang pernah menjadi warisan saudara yang akhirnya gak bisa kamu terima. Tapi hari ini apa yang kita harus lakukan ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini banyak sekali sumur-sumurku yang ditutup oleh kuasa kegelapan. Semua berkat yang seharusnya jatuh ke saya selalu terhalang oleh karena kuasa kegelapan yang menutup semuanya itu. Satu hal, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan diperangi. Kuasa gelap aku hancurkan, jangan dulu. Karena itu Tuhan tidak suruh, rendah hati. Katakan Tuhan ampuni aku. Aku minta di dalam namamu, layakan aku untuk membuka kembali. Belajar seperti Ishak. Ishak itu ya bongkar lagi, airnya membual-bual, diambil, ya sudah nggak apa-apa. Masih ada lagi, tidak marah-marah sama orang Gerar, nggak apa-apa. Murah hati, nggak apa-apa. Sampai dikatakan yang terakhir waktu dia di Berseba, ya. Dikatakan lalu itu membual-bual dan tidak diganggu lagi. Nah, sampai kita mendapatkan Berseba, tempat dan juga yang dinamakan satu
satu sumur lagi ya, namanya Rehobot. Disinilah sudah tidak ada yang mengganggu saya lagi ya. Jadi awal pertama saya ajak kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, lalu menceritakan apa yang kita alami. Ceritakan ya, Tuhan dulu aku pernah begini, engkau pernah menjanjikan saya begini-begini. Itu berkat warisan pewahyuan, tapi ditutup oleh kuasa kegelapan ya. Lalu yang ketiga, apa yang kita lakukan? Minta petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, seperti yang saya alami. Suatu saat Tuhan ngomong, kamu ke Jepara lagi ya. Saya suka kalau ke Jepara karena mengingat masa-masa lalu kecil saya ya. Kemarin ini saya pernah ke Jepara, tapi Tuhan gak suruh lagi ke rumahnya papa saya, enggak. Tapi pada waktu itu Tuhan ngomong, kamu ambil. Pas pada saat itu saya bersama dengan keluarga, sama mama papanya Luki itu, Pak Ibu Yo, sama saya, sama satu lagi mamanya Inge, itu cici saya. Kami bertiga ahli waris. Saya bilang, Tuhan, kami bertiga ini ahli waris yang berhak untuk mendapatkan itu semua, biar mengalir pada anak cucu kita. Sungguh saudara. Dan saat ini saya merasakan hasil daripada apa yang kita menggali sumur, Tuhan memberkati. Sebagaimana Ishak diberkati, kita pun akan menjadi orang yang diberkati ya. Lalu dikatakan dalam ayat 21, kemudian ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapatkan di situ mata air yang membual-bual airnya. Pada saat kita menggali dalam nama Tuhan Yesus, maka air memancar, membual-bual, dan membuat kita semuanya mendapatkan kelimpahan. Amin. Ini masih diteruskan, tapi sekarang tak ajak doa dulu ya. Doa untuk menggali sumur-sumur yang tertutup. Siap? Ya, yuk kita berdoa. Ingatkan Tuhan kepada kami, sumur-sumur kami yang ditutup oleh kuasa kegelapan. Malam ini Tuhan, Engkau memberikan rema kepada kami. Sebagaimana hamba-Mu Kau suruhkan untuk menggali sumur daripada orang tua hamba-Mu. Saat ini Tuhan, ingatkan kepada mereka, kalau ada sumur-sumur dari orang tua mereka yang belum dapat dinikmati, saat ini kami datang di hadapan ampuni dosa kami. Kami mau menggali sumur-sumur yang ditutup, sehingga berkat ini tidak bisa mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau gali Tuhan. Bersama-Mu kami gali. Dan air ini akan memancar, membual-bual dan membual-bual. Dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat warisan yang tidak dapat kami nikmati karena dicuri oleh kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus kami rebut kembali. Kami rebut kembali Tuhan. Buat kami boleh menikmati bersama dengan anak cucu kami.
Kirala maya sikiarapa. Mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Kita mengatakan, Tuhan, ini kami. Kami adalah ahli waris-mu. Kami ahli waris-mu Tuhan. Kami berhak menerima berkat-berkat itu. Ora pakaya sekereteke tambah kaya sakarana. Semua penghalang kami hancurkan. Semua penghalang kami hancurkan. Semua penghalang berkat kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kami terima. Berkat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dan kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat cara kerja-Mu. Sumur kami akan membual-bual dan kami menikmati kesegaran yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang kedua, yang terakhir, kita akan menikmati kelimpahan seperti yang dialami oleh Ishak. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di mana naburnya? Di lembah. Di tempat kesukaran. Di tempat yang paling bawah. Di tempat yang tidak subur. Di lembah itu. Dia diusir, dia ada di lembah. Sekalipun dia menabur di tempat yang kering, yang di lembah, sekalipun saudara akan menabur ya, di tempat kesukaran saudara, nabur, ya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab Ishak diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara belajar menabur, sekalipun kau di dalam kesukaran. Ya. Percayalah, Tuhan tidak mau berutang dalam bentuk apapun juga. Kalau saudara pernah berjanji di hadapan Tuhan, genapi. Maka engkau akan melihat akan cara Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan engkau benih. Angkat tangan. Ini benih yang bisa engkau tabur di lembah, di tempat di mana engkau berada. Saya melihat Tuhan itu memberikan seperti biji kuaci. Seperti biji kuaci. Tapi biji yang dalamnya sudah tidak ada kulitnya. Biji kuaci. Saya lihat engkau mendapatkan satu orang dapat satu. Satu orang Tuhan kasih satu. Hanya biji kuaci ini satu. Tapi Tuhan katakan ini biji unggul nak. Engkau percaya dan beriman. Di dalam lembah sekalipun saat engkau menanam. Maka engkau akan mendapatkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Kami terima benih biji ini. Engkau yang berbicara kepada kami. Di tanah yang jelek sekalipun. Lembah yang kelam sekalipun. Tanah itu akan menjadi subur. Karena ada sumur yang membual-bual. Yang akan mengairi. Dan tidak akan merasa kekeringan.
Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami akan menggali dan kami akan menanam. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Kami mau meteraikan akan apa yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Termeterai jadi. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Biar genap. Saudara saat ini siapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah suatu penggenapan semua janji Tuhan pada awal bulan ini. Tuhan akan meteraikan sekali lagi dengan tubuh dan darahnya. Mari bangkit berdiri. Angkat perjamuan kudus ini. Angkat tubuh dan darah Yesus. Bapa, ini tubuh dan darah-Mu. Tubuh yang merelakan diri untuk menebus kami. Darah yang Kau curahkan, yang menandakan cinta-Mu tidak pernah terbatas atas hidup kami. Selalu Engkau mengampuni dosa kami, selalu Kau mengampuni dosa kami. Dan gak pernah habis-habisnya Engkau terus mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Termeterai dalam hidup kami. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah ahli waris-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dan minum. Tetap berdiri, kita akan nyanyikan Kami Ahli Waris-Mu, milik pusaka daripada Tuhan Yesus. Milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu, sujud menyembah-Mu. Kami katakan lagi, kami adalah ahli waris. Kami ahli waris-Mu, milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu, sujud menyembah-Mu. Kami ahli waris-Mu, milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu, sujud menyembah-Mu. Nanti lagi. Kami ahli waris-Mu, milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu, sujud menyembah-Mu.
Raja, ujungnya Kau Tuhan, semuanya bagi ujungnya.